Ya. Bapak ngaco, makanya saya bilang, Bapak lagi ngomong yang mana nih? Loh, siapapun juga yang lapor. Gak bisa Pak, gak bisa Sebentar, Pak. sebentar. Kan tadi Bapak sampaikan, siapa yang berdalil, Orang ini- dia yang membuktikan. Orang ini kan dituduh di... Sudah, Sebentar, tadi Pak dihukum Karni karena sampaikan bahwa kita Sebentar, membahas dia mengenai dihukum kan karena Mabes kebohongan. Polri ya Pak Karni Jangan ya. bilang sudah, saya mau Jadi jelaskan. Bapak sampaikan ini juga penyesatan. Saya mau jelaskan. Jadi Kalau- saya rasa itu cukup Pak. Saya mau teruskan mengenai yang di Bares Kalau buat Krim. saya belum cukup. Ya silakan. Ya ada terus. Enggak, ada yang terus. Artinya saya kan, Iya. ya. Sehingga itu tidak boleh dilanjutkan Pak, karena Bapak menyesatkan. Karena dia Dan saya kasih tahu Pak, bahwa bisa saja Pak, Bapak kan lawyer ya. Ada orang-orang lain Pak, yang nanti akan terkena imbas Pak, kalau dia terus menarasikan atau memframing atau memfitnah atau menyebarkan kebohongan-kebohongan baru Pak. Makanya saya bilang Bapak, Pak stop dulu. Seperti itu Pak ya. Nah kalau berkata mengenai yang di Bareskrim Pak, bahwa itu sudah dilaksanakan Pak. Dan sudah ada verifikasi dari UGM. Tadi saya tanya, kalau hilang di mana? Ke UGM. Seperti itu kan. Nah sehingga apa? Jika sudah ada klarifikasi, sudah dicek, sudah dilakukan rangkaian. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas di hati Bapak. Bahwa harusnya Bapak proses... bisa menjawab gak kenapa ditarik padahal itu sudah disita? Pak, saya mau bertanya. Saya luruskan Pak, dalam penyelidikan tidak ada penyitaan Pak. Oh, syarat-syarat Tidak daripada disita, pemeriksaan Pak. laboratorium. Maaf, Secara sukarela Bapak Jokowi Iya. menyerahkan Anggap ijazahnya seperti untuk itu. diperiksa Pak. anggap seperti itu. Tetapi untuk syarat-syarat di laboratorium itu harus ada berita acara penyitaan. Di Perkap itu. Tanya beliau. Masalah Perkap nanti saya akan jelaskan bahwa di dalam tahap penyelidikan Perkap Kapolri yang baru, tanya aja nanti Pak, santai aja Pak. Ya apapun Nanti juga saya yang nanti baru. saya nanti saya sampaikan Pak. Di dalam Perkap yang baru, di dalam tahap penyelidikan bisa dilakukan pemeriksaan puslapor Pak. Nanti saya tunjukin Bapak. Tanpa berita acara Iya. penyitaan. Saya mau kasih tahu Bapak. Mana pasal berapa coba kita cek sekarang. Iya, nanti abis ini saya mau terusin dulu nggak? Enggak, Atau Bapak mau berbicara saya kasih. Loh bukan. Saya bisa menunjukkan sekarang. Silakan. Bapak tunjukkan mengatakan. Saya tunjukkan habis ini. Bahwa pemeriksaan laboratorium. Saya teruskan dulu. Tanpa berita acara penyitaan. Saya teruskan dulu Pak. Udah, jangan tunjukkan, saya ingin ditunjukkan. Bahwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Apapun juga kalau sudah diperiksa di laboratorium harus ada berita acara penyitaan. Kan tadi saya bilang, Bahkan wajib. Bapak ini memaksakan kehendak Loh, Bapak. saya bisa menunjuk. Silakan, tunjukkan. Bapak- Saya tunggu tunjukkan. Anda juga tunjukkan ya? Tunjukkan. Anda juga. Enggak. Gitu loh. Jangan. Saya Jadi, bacakan. jangan begitu kalau berdiskusi Pak. Bukan. Saya Ya. bacakan. Silakan. Pasal 84 di Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 jelas mengatakan bahwa pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 itu wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib ya. Wajib itu di atasnya harus. Betul Pak? Lu enggak biasanya nanti diterjemahkan lagi. Jadi A, permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Wilayah dan kepala pimpinan instansi atau penyidik dan sebagainya. Kemudian laporan polisi. Dan laporan polisi harus ada nomornya. Dan kejahatan apa, tindak pidana apa dituliskan di situ, di laporan itu. BAP saksi, tersangka atau laporan kemajuan. Ini saksi-saksi itu harus di BAP dulu. Kalau enggak mana ada. Ini syarat wajib loh, wajib bukan sunnah. Kemudian BAP pengambilan penyitaan dan pembungkusan barang bukti. BAP pengambilan dan penyitaan. Itu ada berita acara. Lihat dasar hukumnya dia menarik itu. Ijazahnya sebelum ada diumumkan. Itu apa dasarnya? Yang berikutnya bahkan otentikasi dokumen pembanding. Itu pun harus otentik. Nah, kalau palsu dibanding dengan palsu ya identik. KW sama KW identik nggak, Pak Sutejo? Loh iya,
Jadi identik ini bukan berarti asli sama asli, palsu sama palsu. Langsung aja Pak, mana yang ingin Bapak sampaikan? Saya ini Iya, wajib apa? harus ada berita acara penyitaan. Gimana ceritanya? Loh ini ada kok Ya ceritanya. gimana ceritanya Pak? Ceritanya apa? Itu kan tahap penyidikan yang Bapak baca. Tidak ada, tapi ini persyaratan melaboratoriumkan barang bukti. Pak, Nggak ketika ada mau sesuatu penyelidikan. hal orang ingin meminta. Faktanya udah diperiksa belum? Udah. Lah itu syaratnya ini. Tidak Pak. Loh kok tidak gimana? Ini perkap. Iya, Bapak tanya aja Saudara nanti. bilang ada perkap lain. Coba Ada, bacakan. nanti saya kasih Bapak. Nggak usah kasih, bacakan di sini. Pak, saya kan. Nomor berapa saya Google. Iya, sekarang. tenang aja Pak. Saya Tenang sangat aja, Pak. tenang. Tenang aja Anda yang Pak. tidak tenang. Bapak di yang sini. harus hati-hati. Kalau saya bisa bicara tunjukkan, berdasarkan Bapak sudah hukum. menuduh loh Pak. Saya bicara pasal 10 tadi, undang-undang. Ya ada apa? perkap baru Pak. Ya tunjukkan. Jadi saya nggak ke situ Pak. Nanti kita bahas. Loh, Itu soal lain. Kan bisa di Google sekarang. Saya mau kasih tahu Bapak. Saya ada bahwa- yang buka. Nomor berapa? Iya Sebut udah. nomornya aja. Nanti saya buka. Habis Enggak, break. nomornya aja. sebut. Iya saya buka Pak. Lah, Tenang aja nomornya Pak. dibuka. Tenang, Udah, Buka udah. apanya? tenang aja Pak. Ya, jadi saya mau kasih tahu Kami Bapak. buka. Dibuka aja Pak, sekarang nomor kami berapa? tunggu Nggak sambil bisa, ngopi kami itu sini. wajib. Tiba-tiba Ya, diambil. kalau gitu minta break dulu. Boleh. Silakan. Kalau memang Ya diperbolehkan. enggak. Kita enggak mau. Tapi yang berdebat. jelas, Minta break dulu. ini jadi pertanyaan seluruh bangsa Indonesia. Saya jawab Pak. Saya jawab. Sebentar saya jawab. Tenang aja. Kenapa sih kok setelah Saya pengumuman jawab Pak sebentar. Saya mau terusin dulu bahwa pengadu tidak pernah datang melakukan klarifikasi. Mungkin katanya sakit. Gak Sehingga nyambung, ini persyaratan laboratorium kok pengadu. Saya itu bicara persyaratan yang diwajibkan oleh perkap ini. Pengadu sakit dan sakitnya berat. Itu pun ada aturannya di KUHP, harus Iya, ditunggu. iya. Kenapa nggak bisa tunggu? Iya. Iya. Saya ada 2 tahun, 3 tahun perkara saya nyantol gitu. Kalau ya. Tidak dilanjutkan. Ya, mungkin Anda tahu sebagai lawyer, pasti. Ini faktanya 2 hari sebelumnya. Supaya apa? Supaya rakyat tidak bisa lihat aslinya. Itu aja intinya. Udah Pak, Udah. cukup. Cukup. Saya terusin Pak. Boleh ada terusin. Ya. Jadi saya mau mengatakan Pak Karni bahwa case mengenai di Barreskrim sudah selesai Pak. Pemalsuannya nggak bisa dibuktikan Pak. Peristiwa pidananya nggak ada Pak. Sehingga Barreskrim dalam hal ini mengeluarkan hasil daripada penyelidikannya tidak ditemukan tindakan pidana Pak. Sehingga diselesaikan, dihentikan Pak. Hentikan. Nah kemudian Tapi begini Bang, dalam Kita survei. biarin aja Pak. Oke. Biarin dia Iya. selesaikan. saya mau sampaikan di sini Pak. Ini adalah suatu situasi bahwa apapun yang kita ingin jelaskan. Saya mau bertanya sekarang ke Bapak. Apa yang Bapak artikan mengenai ijazah Pak Jokowi asli? Gimana Bapak ingin menarasikan aslinya ijazah Pak Jokowi? Saya tidak mengatakan asli. Enggak, pertanyaan saya boleh bertanya nggak? Kalau nggak bisa bertanya Loh, atau nggak bisa jawab, Saya nggak apa-apa. jawab. Kenapa Bapak buktikan asli? Saya tidak mengatakan ijazahnya asli. Bukan. Bagaimana menurut Bapak kategori asli? Maksudnya? Kan Bapak bilang, saya tidak mengatakan itu asli. Saya bertanya, suatu ijazah menurut Bapak, ini ijazah Pak Jokowi nih, Iya. itu asli, itu bagaimana? Ya. Apakah memang harus diikutin proses-proses tadi, ada similarities, ada sekian persen, atau bagaimana Pak? Menurut Bapak, atau menurut grup Bapak? Saya Silakan. tidak bisa mengatakan ijazah asli karena kami masih menduga bahwa ijazah itu palsu. Saya kira jangan tanya jawab begitu. Ini sampai pagi kita. Enggak Pak Karni, karena saya mau kasih tahu Pak Karni, Saya tidak mengatakan. bahwa si pengeluar ijazah sendiri sudah mengatakan itu asli. Ya ada argumen aja. Iya. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa itu sudah final Pak Karni, sudah selesai. Sehingga apa? Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya sekarang sedang berlanjut. Dan nanti atas dasar itu, kalau memang nanti ini berlanjut, maka akan ada penyidikan dan kemudian akan ada dipersidangkan seperti Pak Karni. Sehingga apa? Ya kita tunggu aja Pak. Saya rasa itu sementara. Baik. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, soal ijazah dan ijazah terus. Ya, ini saya nggak tahu sampai kapan, sampai 2009 kah? Atau selamanya akan dibahas karena ijazah tersebut tak pernah kunjung muncul ke permukaan. Yang katanya asli dari lulusan Universitas Gadjah Mada, yang diklaim asli.
Tapi ya karena ini pro dan kontra, ya kita nggak bisa menyimpulkan kepalsuan atau keaslian kertas, selembar kertas ijazah itu ya. Apakah asli, apakah palsu, apakah nanti akan Pak Jokowi sukarela menunjukkan atau bagaimana, kita nggak tahu juga sampai saat ini kepastiannya. Tapi di sini saya nggak terlalu panjang lebar, teman-teman. Ya saya coba ulas berbagai pendapat teman-teman kita saja di komentar ini, karena saya meyakini ini sudah banyak sekali saya bahas ya, sudah banyak sekali. Karena saya penasaran juga sebetulnya, kenapa tak kunjung muncul ke permukaan ijazah ini? Kenapa harus ribut-ribut? Kenapa jadi gaduh, kisruh dan lain sebagainya? Tadi juga penyampaian dari pihak Pak Jokowi ya, dan juga penyampaian dari Bung Ferry Amsari juga saya udah upload di channel saya di video sebelum ini ya, teman-teman nanti boleh cek juga. Oke, kemudian di sini saya coba lihat ya, saya baca-baca saja lah ya. Jangan bawa-bawa seluruh bangsa atau rakyat, kami bukan gerombolanmu, Karni provokator. Tak kasihan Roy CS. Sejak Pak Jokowi presiden, saya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ya kalau pakai ijazah palsu itu nggak bisa nyalon Roy CS ya. Pengacara Jokowi nggak ada yang pintar berretorika ya. Sebaliknya, kalau pengacara harus belajar komunikasi juga biar nggak kalah dengan yang pintar berretorika. Yang terjadi berjaining ya, politik bagi-bagi kekuasaan yang dipaksakan demi ambisi pribadi yang melupakan nasib rakyat sungguh kejam. Ini akibat ketidaksabaran Jokowi karena ambisinya untuk berkuasa dan anak-anaknya yang diorbitkan jadi penguasa di pemerintahan, kesannya pres dan wapres dipaksakan karena skenario Jokowi yang konyol. Dari awal Jokowi penuh masalah, sekarang anaknya Gibran dari awal bermasalah, usia diloloskan MK, Anwar Usman rakyat pengkhianat. Semua ini kami rakyat biasa, penikmat media, semakin kesini semakin jijik dengan gerombolan Roy Suryo CS, apalagi yang tua kacamata mbok ya, iling udah tua bau tanah. Woi, kalian ngapain ribut terus tentang ijazah Pak Jokowi? Urus no koruptor Pertamina dan yang lainnya. Ya, koruptor Pertamina kan udah mulai, jangan kan udah mulai, tapi udah surut ya beritanya ya, sudah nggak naik lagi gitu ya. Kemarin pagar laut, baru Pertamina, ini udah apa namanya, udah nggak pernah muncul lagi dibahas. Masuk ijazah, jangan-jangan ini pengalian isu atau bagaimana? Kita menduga ke sana juga ujung-ujungnya ya. Kemudian kalau Barreskrim melakukan uji forensik sendiri dan menghentikan penyidikan mungkin salah karena belum melalui proses hukum di pengadilan. Ya itu baru harus diproses dulu ya. Ini kan sudah dibawa ke jalur hukum. Apalagi sudah diuji lab forensik misalnya, laboratorium forensik, tetapi ya tidak ada pihak-pihak lain sebagai saksi, misalnya dari pihak penggugat atau yang sering disebut sebagai Roy Suryo CS atau saksi lainnya, tapi sudah menyatakan asli, padahal yang ditunjukkan pun fotokopinya. Ya bagaimana mungkin rakyat bisa percaya? Kan begitu ya. Ini by logika berpikir sederhana saja ya. Jika ijazah asli Jokowi ditunjukkan di publik dan diuji secara bersama-sama di lab forensik ya, terus ada hasil kesimpulannya asli atau palsu, masalah akan terang benderang dan selesai. Orang-orang Rosuryo CS adalah orang-orang yang tidak produktif dan berkualitas. Gak perlu pintar-pintar banget, cukup gunakan akal sehat sudah bisa menyimpulkan asli aspal atau palsu. Ya itu tadi, gak perlu ribet-ribet. Menggunakan akal sehat, logika berpikir yang sangat sederhana sekali. Bahkan kita bisa menduga, bisa menilai gitu ya. Kemudian orang yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi juga bilang asli, ini kecomong, anyur, malah bilang palsu, dasar bikin masyarakat resah. Ya itu tadi teman-teman, karena bagaimanapun sulit dipercaya karena tidak ditunjukkan selembar kertas itu, kan itu yang menjadi persoalannya.
Memang kalau pernyataan dari pihak UGM sudah ada, mungkin yang mengaku teman seangkatan Pak Jokowi juga, dan yang lainnya juga, ya macam-macam. UGM, Universitas Gadjah Mada, sudah beberapa kali menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Isu ijazah Pak Jokowi bukan soal dokumen, tapi strategi lawan politiknya, terutama yang masih dendam selama ini untuk merusak nama baik Pak Jokowi setelah tidak berkuasa lagi. Karena saat Pak Jokowi masih menjabat presiden, mereka tidak bisa menyerang lewat prestasi dan kerja nyatanya. Sekarang yang diserang adalah hal-hal pribadi untuk membangun persepsi negatif. Ini bukan soal kebenaran, tapi soal narasi. Kita perlu jernih melihat ini, jangan sampai kita dijebak oleh isu yang sengaja dibelokkan untuk kepentingan dan balas dendam mereka. Terutama suruhan kelompok ormas yang pernah dibubarkan Pak Jokowi di saat menjadi presiden maupun kelompok lawan politiknya. Gerombolan roh ini bukan manusia lagi, jadi boleh disebut anjing liar, babi liar, bikin gaduh saja. Mungkin mereka sudah tanya ke yang bikinnya, dan jawabannya ini asli, bikinan kami sesuai permintaan. Jangan bawa-bawa bangsa Indonesia, Pak. Kalau kamu yang bermasalah, Anda aja jangan bawa-bawa bangsa dan masyarakat. Si Roy lagi yang muncul di HP ini. Aduh. Ya. Jadi di sini banyak sekali ya, tapi kita nggak tahu sebetulnya faktanya bagaimana, karena kita juga nggak bisa menyimpulkan, karena kita belum tahu kebenarannya bagaimana. Ya salah satunya cara yaitu tadi, sesimpel itu, ya Pak Jokowi harus legowo. Itulah simpelnya. Kalau nggak legowo, belum rela menunjukkan, ya sampai kapanpun nggak bakal selesai. Pasti muncul lagi orang-orang baru. Jadi mau sampai kapan? Jadi ya itu tergantung kepada Pak Jokowinya. Legowo atau tidak? Ya udah itu. Mungkin dari saya itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat silahkan sampaikan. Salam dan sampai jumpa.